Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sanudin di channel Sanudin 1997. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tips kepada kalian bagaimana cara mengatur keuangan anak kosan. Namun sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian like dulu, kemudian subscribe YouTube channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Dan langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama itu adalah kita harus membuat daftar kebutuhan. Misalkan setiap bulannya itu kita membutuhkan pengeluaran untuk misalkan biaya kosan, kemudian biaya untuk makan, biaya untuk kuota internet, kemudian biaya untuk ongkos ataupun bensin. Nah, setelah kita mengetahui pengeluaran setiap bulannya apa saja, maka kita langsung saja masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah kita harus membuat estimasi dari setiap kebutuhan. Misalkan kebutuhan untuk bayar kosan misalkan 600.000 per bulan, kemudian untuk makan misalkan 1 juta per bulan, kemudian untuk ongkos ataupun bensin misalkan 100.000 per bulan, kemudian untuk kuota internet misalkan 200.000 per bulan. Nah, dengan kita mengetahui estimasi pengeluaran setiap bulannya berapa, maka ini akan memudahkan kita di dalam mengatur keuangan. Usahakan kalian dalam melakukan pengeluaran setiap bulannya itu jangan melebihi estimasi yang telah kalian buat gitu. Syukur-syukur bisa lebih rendah dari estimasi yang telah kalian buat gitu. Kemudian kita langsung saja masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah kita harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, yang dimana kebutuhan ini sifatnya urgent, yang apabila kita tidak memenuhinya maka akan berdampak buruk terhadap diri kita. Nah, beda halnya dengan keinginan, karena apabila tidak dipenuhi pun itu tidak akan berdampak buruk terhadap diri kita. Misalkan untuk biaya makan, biaya kosan itu kan kita tidak bisa menunda gitu, itu kan sifatnya urgent yang harus dipenuhi saat itu juga gitu. Nah, maka dari itu kita harus terlebih dahulu memprioritaskan kebutuhan, baru kemudian setelah kebutuhan kalian terpenuhi, baru kalian boleh yang namanya memenuhi keinginan kalian apa gitu. Kemudian kita langsung saja masuk ke tips yang keempat atau yang terakhir. Yang keempat ini adalah kita harus menyisihkan uang untuk ditabung ataupun diinvestasikan. Yang dimana tujuannya di sini adalah untuk motif berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ataupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalkan seperti sakit, kemudian kalau kita mahasiswa, ada tugas dari dosen yang membutuhkan pengeluaran dana seperti buat proposal, buat makalah, itu kan kita tidak tahu tugas itu kapan akan diberikan kepada kita. Ataupun mungkin hal-hal urgent lain yang tidak bisa kita prediksikan. Maka dari itu kita perlunya berjaga-jaga dengan kita menyisihkan uang untuk ditabung ataupun diinvestasikan. Yang dimana ini tujuannya agar kita tidak kebingungan di dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak gitu. Jadi usahakan kalian jangan pernah uang di dompet kalian, uang di ATM kalian itu ludes atau habis tidak bersisa sama sekali gitu. Jadi kalian tetap harus menyisihkan uang untuk ditabung ataupun diinvestasikan agar kalian bisa memenuhi kebutuhan urgent yang tidak bisa kalian prediksikan sebelumnya gitu. Oke, tips untuk mengatur keuangan kosan ini ada 4, yaitu pertama itu adalah kita harus membuat daftar kebutuhan. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus membuat daftar estimasi dari setiap kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah kita harus menyisihkan uang untuk disimpan atau ditabung ataupun diinvestasikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila kalian punya pertanyaan atau saran, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar, ataupun kalian juga bisa langsung DM ke Instagram saya di Sanudin 1997. Sampai ketemu di lain waktu. See you next time.